Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviana dari Kelompok 8. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan perkara pidana. Kelompok 8 ada teman saya yaitu Kristina, Karisma Putri Noviani, saya sendiri Oktaviana, dan Sri Pita Sundari. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang proses pemeriksaan perkara pidana, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih perkara pidana itu. Perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bisa bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan juga mengganggu kewibawaan pemerintah. Prosedur dalam perkara pidana itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada perkara pidana biasa atau umum, yang kedua ada perkara pidana singkat, yang ketiga ada perkara pidana cepat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan perkara pidana umum. Yang pertama, perkara pidana diajukan oleh jaksa penuntut umum, lalu diterima oleh panitera muda, dicatat dalam buku register perkara, lalu akan diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan majelis hukum atau hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Lalu yang kedua, ketua pengadilan dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua, terutama pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak. Lalu yang ketiga, perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan dikabulkan atau tidaknya dalam hal permohonan harus atas musyawarah majelis hakim. Keempat adalah dalam hal permohonan atau penangguhan atau pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan hakim anggota. Selanjutnya adalah dalam nomor 5, di mana sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu harus mempelajari berkas perkara tersebut. Selanjutnya adalah nomor 6, di mana ini adalah syarat formil yang mendasari atau menyangkut mengenai nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari si terdakwa, jenis kelamin, sampai kebangsaan dan agamanya. Selanjutnya adalah syarat material, di mana untuk syarat material ini itu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, perbuatan yang didakwakan harus jelas dan dirumuskan unsur-unsurnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit dan secara singkat tentang proses perkara pidana singkat. Nah, yang pertama bisa kita lihat di poin yang nomor 1, bahwa berdasarkan pasal 203 ayat yang pertama KUHP, pada proses perkara pidana singkat ini atau perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum merupakan pembuktian serta penerapan hukumannya yang mudah dan sifatnya sederhana. Nah, lalu yang nomor 2 itu pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum. Nah, lalu poin yang kedua yaitu pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu di bawah ini bisa kita baca bahwa dalam acara singkat ini, maka setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim dan setelah pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan, maka penuntut umum dipersilahkan menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan, itu dalam pasal 203 ayat 1 KUHP. Nah, lalu yang keempat tentang hal registrasi atau pendaftaran perkara-perkara pidana dengan acara singkat ini baru didaftarkan oleh panitera muda pidana setelah hakim memulai dengan pemeriksaan perkara.
Yang kelima, apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, terdakwa atau saksi-saksi utamanya tidak datang, maka majelis cukup menyerahkan kembali berkas perkara kepada jaksa secara langsung tanpa ada penetapan, atau sebaiknya dengan buku pengantar ekspedisi. Yang keenam, dalam hal ini, hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan waktu paling lama 14 hari, dan bila mana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan itu, maka hakim memerintahkan perkara itu akan diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa dan terkena pasal 203 ayat 3B KUHP. Yang ketujuh, putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses perkara pidana cepat. Yang pertama, dapat diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda 7.500 dalam pasal 205 ayat 1 KUHP. Yang mencangkup tindak pidana ringan yaitu yang pertama, pelanggaran lalu lintas dalam pasal 211 KUHP, dan juga yang kedua, kejahatan seperti penghinaan ringan yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP dan diadili oleh seorang hakim pengadilan negeri tanpa ada kewajiban dari penuntut umum untuk menghadiri acara tersebut, kecuali bila mana sebelumnya penuntut umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu. Yang kedua, ada terdakwa tidak hadir di persidangan putusan Vestek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa. Terdapat di pasal 214 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, terhadap putusan yang berupa pidana, perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding. Yang keempat ada dalam hubungan perkara-perkara pidana dengan acara cepat. Panitera memelihara 2 register pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, yakni yang kelima, register tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana kurungan selama 3 bulan lamanya atau denda sebanyak-banyaknya Rp750.000. Nah, apa aja sih perbuatan yang termasuk di piring? Yaitu pertama ada penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, hingga penodaan ringan. Yang keenam ada register pelanggaran lalu lintas. Nah, apa aja sih perbuatan yang melanggar lalu lintas? Yaitu ada tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memakai safety belt, tidak membawa surat lengkap pengendaraan bermotor. Nah, bila kedapatan melanggar lampu lalu lintas, maka Anda akan mendapatkan denda pelanggaran lalu lintas sebanyak Rp500.000 yang sudah tertera di pasal. Nah, peraturan tersebut jika dilanggar akan dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp500.000 atau kena ancaman kurungan selama 2 bulan lamanya. Nah, itu sudah tertera di pasal 287 ayat 2 atau kurungan maksimal 2 bulan.